Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video seri ketiga KD 3.4 untuk kelas 11 SMA, yaitu tentang indeks harga dan inflasi. Pada video seri ketiga ini, saya akan menyajikan tentang inflasi, di mana di seri sebelumnya, pembahasan tentang inflasi ini pernah saya berikan. Agar nanti pengetahuan Anda tidak sepotong-potong, pastikan Anda juga sudah menyaksikan video seri ke-1 dan seri ke-2. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk channel Natagama Televisi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus tayangan-tayangan yang akan muncul di channel ini. Terima kasih. Pada video seri ketiga ini, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menghitung inflasi. Yang kedua, dampak dari inflasi. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi inflasi. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembahasan yang ada di indikator pencapaian kompetensi, kita review terlebih dahulu sebelum kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu menghitung inflasi. Nah, inflasi itu apa? Inflasi ini adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Harga-harga ini naik secara umum dan terus-menerus. Artinya dari definisi ini, ada dua persyaratan. Ketika kenaikan harga bisa disebut sebagai inflasi. Yang pertama, harga ini harus naik secara umum. Artinya bukan hanya satu dua jenis barang, tetapi kenaikan ini secara umum, meliputi berbagai jenis barang. Kemudian syarat yang kedua, kenaikan itu harus secara terus-menerus. Artinya bukan gambaran yang sesaat. Kemudian pada video seri ke-1 kita pernah belajar apa itu indeks harga. Indeks harga atau angka indeks adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga berbagai komoditas dari suatu periode dengan periode lainnya. Nah, apa hubungannya nanti dengan menghitung inflasi? Menghitung inflasi nanti kita akan menggunakannya dengan alat ukurnya adalah indeks harga. Mengapa alat ukurnya indeks harga? Kita perhatikan di sini di definisi inflasi bahwa inflasi itu harus merupakan kenaikan dari berbagai jenis barang dan jasa dan berlangsung secara terus-menerus atau bukan gambaran sesaat. Nah, indeks harga itu bisa mewakili persyaratan tadi. Indeks harga itu merupakan sekumpulan harga dari komoditas. Kemudian indeks itu, lihat di sini pada kalimat ini, ada periode, membandingkan suatu periode dengan periode lainnya. Artinya ketika mengukur indeks harga itu, ada jangka waktu, membandingkan suatu waktu dengan waktu yang lain. Berarti ini memenuhi syarat bahwa kenaikan itu harus terus-menerus. Artinya bukan gambaran yang sesaat. Paham? Kita lanjutkan. Nah, dalam menghitung laju inflasi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan indeks harga konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Indeks harga konsumen ini mengukur perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau konsumen dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kita bisa pula nanti mengukur laju inflasi itu dengan menggunakan indeks harga produsen, yaitu mengukur sekelompok barang yang dibeli oleh produsen yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau bahan
pembantu. Atau bisa pula nanti kita menghitung inflasi itu dengan menggunakan alat ukurnya adalah GNP atau PDB deflator, yang didapat dengan membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku atau GDP nominal terhadap GNP atau GDP pada harga konstan atau GNP real. Jadi tergantung nanti tujuan pengukurannya itu untuk apa. Kalau ingin mengukur dampak inflasi terhadap konsumen, maka kita menggunakannya indeks harga konsumen. Kalau kita nanti ingin tujuannya mengukur bagaimana dampak inflasi terhadap produsen, maka kita akan mengukur dengan menggunakan indeks harga produsen. Jika kita ingin mengukur secara keseluruhan dampak dari sebuah kenaikan harga, bisa kita nanti menggunakannya GNP atau PDB deflator. Di mana letak perbedaan ketiga alat ukur ini? Kalau indeks harga konsumen itu hanya mengukur komoditas yang dikonsumsi oleh konsumen atau rumah tangga. Indeks harga produsen itu hanya mengukur komoditas yang dikonsumsi oleh produsen. GNP deflator adalah keseluruhannya, keseluruhan komoditas yang ada dalam sebuah perekonomian. Jadi di situ letak perbedaan antara ketiga indeks tersebut. Paham? Kita lanjutkan. Pada video ini, saya hanya akan menjelaskan bagaimana menghitung laju inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, indeks harga konsumen itu adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, perubahan indeks harga dari waktu ke waktu itu menggambarkan tingkat kenaikan harga atau inflasi atau tingkat penurunan harga atau deflasi. Jadi nanti kalau angka indeksnya mengalami kenaikan, artinya telah terjadi kenaikan harga. Sebaliknya kalau angka indeksnya mengalami penurunan, berarti telah terjadi penurunan harga. Nah, kemudian di Indonesia, kelompok barang dan jasa apa saja yang dihitung dalam indeks harga konsumen? Nah, di Indonesia, penentuan komoditas apa yang akan diukur itu didasarkan pada survei biaya hidup atau SBH yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Di mana di Indonesia itu ada 7 kelompok barang dan jasa yang akan diukur dalam indeks harga konsumen. Di sini apa saja? Yang pertama, kelompok bahan makanan. Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olahraga, dan kelompok transportasi dan komunikasi. Jadi ini komoditasnya yang diukur untuk menentukan indeks harga konsumen di Indonesia. Nah, selanjutnya, bagaimana nanti kita mengukur inflasi? Maka terlebih dahulu, kita mengetahui indeks harga di suatu periode yang akan kita ukur. Kemudian nanti kita membandingkannya dengan indeks harga di periode sebelumnya. Jadi simak kalimat berikut sini. Setelah diketahui indeks harga konsumen di suatu periode yang akan kita ukur, maka inflasi ini dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan indeks harga dengan periode sebelumnya. Nah, nanti persentase perubahan ini umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, month to month atau disingkat MTM. Kemudian year to date atau YTD dan year on year atau YOY. Nah, perhitungan nanti ketika menggunakan month to month, hasilnya itu disebut sebagai inflasi MTM, month to month. Nah, inflasi month to month ini dengan cara membandingkan nilai indeks harga pada bulan amatan atau bulan yang kita teliti, yang kita ukur dengan bulan sebelumnya. Misalnya, kita akan mengamati bagaimana inflasi di bulan Januari, maka nanti kita akan membandingkan indeks harga di bulan Januari dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember. Kalau nanti kita menggunakan presentasenya yang berupa year to date,
atau tahun kalender, maka nanti kita membandingkan indeks harga konsumen pada bulan amatan, bulan yang kita ukur, dengan indeks harga bulan Desember pada tahun sebelumnya. Misal, kita akan menghitung inflasi bulan April 2019. Maka nanti kita akan membandingkannya dengan indeks harga bulan Desember tahun 2018. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai inflasi year to year, yaitu membandingkan nilai indeks harga pada bulan amatan atau bulan yang akan kita ukur dengan indeks harga pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, untuk menghitung inflasi year to year April 2019, maka indeks harga bulan April tahun 2019 ini diperbandingkan dengan indeks harga bulan April di tahun 2018. Paham? Selanjutnya, bagaimana nih mengukur laju inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen? Maka rumusnya ini, inflasi tahun T atau tahun yang akan kita ukur itu sama dengan indeks harga tahun T min indeks harga tahun T min 1 per indeks harga tahun T min 1 dikalikan 100%. Apa itu indeks harga tahun T? Adalah indeks harga dari tahun yang diukur. Kemudian indeks harga tahun T min 1 adalah indeks harga sebelum tahun T. Atau gampangnya di sini, mengukur laju itu adalah kondisi sekarang dikurangi dengan kondisi sebelumnya dibagi dengan kondisi sebelumnya dikalikan 100%. Atau bisa juga ini Anda menggunakan rumus yang ini. Inflasi tahun T itu sama dengan indeks harga tahun T per indeks harga tahun T min 1 dikalikan dengan 100%. Ini diturunkan dari rumus ini. Nah, contoh, bagaimana contoh menghitung laju inflasi? Di sini misalkan diketahui indeks harga konsumen tahun 2010 adalah 155 dan indeks harga konsumen tahun 2015 sebesar 175. Tentukanlah laju inflasi tahun 2015. Artinya kita akan mengukur laju inflasi di tahun 2015. Maka tadi rumusnya ini, sekarang kita masukkan di datanya, indeks inflasi tahun 2015 sama dengan indeks harga tahun T tahun 2015 yaitu 175 dikurangi dengan indeks harga tahun T-1 tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 adalah 155. Nah, 175 min 155 dibagi dengan di sini indeks harga tahun T-1 adalah 155. Kalikan 100%, maka laju inflasinya adalah 12,90%. Atau kalau kita menggunakan rumus ini, maka inflasi tahun 2015 itu sama dengan indeks harga di tahun 2015, yaitu 175, dibagi dengan indeks harga di tahun 2010, yaitu 155, dikurangi 1, dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 12,90%. Ada dua rumus ini, terserah nanti mana yang lebih praktis, silakan nanti Anda pakai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Ada tabel harga dari beberapa komoditas. Ada harga di bulan Agustus, harga di bulan September, dan harga di bulan Oktober. Kemudian, pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, Anda diminta menghitung laju inflasi bulan September. Maka kita menghitung menggunakan rumus ini. Inflasi bulan T atau bulan September itu sama dengan indeks harga bulan September dikurangi dengan indeks harga bulan T-1, yaitu bulan Agustus, dibagi dengan indeks harga bulan T-1 kalikan 100%. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mencari terlebih dahulu indeks harganya. Berapa indeks harga bulan September? Nah, ingat di sini ya, Anda pernah belajar bagaimana cara menghitung indeks harga. Karena datanya di sini hanya data harga, maka kita menggunakan rumus indeks harga sederhana. Ingat-ingat kembali rumusnya, mencari indeks harga ya adalah sigma PN dibagi dengan sigma P0 kalikan 100%. Itu rumus indeks harga sederhana. Sigma PN artinya sigma harga di bulan yang akan kita ukur. Sigma P0 adalah di bulan sebelumnya. Maka kita mencari di sini sigma harga di bulan September yaitu 50.000 nih. 50.000 dibagi dengan sigma harga di bulan sebelumnya, bulan Agustus adalah 48.000 dikalikan 100%. Maka kita ketemu terlebih dahulu di sini
indeks harga di bulan September. Langkah selanjutnya, kita mencari indeks harga di bulan Agustus. Sesuai rumus ini, kita mencari indeks harga di bulan Agustus. Maka kita harus melihat data harga di bulan sebelumnya. Karena di sini data harga bulan sebelumnya, bulan Juli itu tidak ada, maka bulan Agustus ini dianggap sebagai tahun atau bulan dasar. Nah, ingat di sini, indeks harga di tahun dasar itu adalah 100%, ya. Indeks harga di bulan dasar atau tahun dasar itu adalah 100%. Maka inflasi bulan September dapat kita masukkan seperti ini. Ke dalam rumus, 104,17 min 100 dibagi 100 kalikan 100%, inflasinya adalah 4,17%. Dari mana angka 100 tadi? Sekali lagi, 100 itu adalah indeks harga di tahun dasar atau periode dasar. Nah, atau bisa pula Anda langsung aja seperti ini. Maka laju inflasi itu adalah indeks harga di bulan September dikurangi dengan 100% adalah 4,17%. Mengapa bisa langsung seperti ini? Lihat di rumus di sini. Di sini pembagi 100 dikalikan 100, kita coret aja di sini nih. 100 ini kita coret, kemudian yang ini kita coret. Maka tinggal 104,17 dikurang 100 adalah 4,17%. Oke, paham? Sekarang kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari dampak inflasi, di mana di sini kita akan mempelajari pihak-pihak mana saja yang dirugikan dengan adanya inflasi. Yang pertama, inflasi akan merugikan orang yang berpenghasilan tetap. Mengapa mereka dirugikan? Karena dengan penghasilan yang sama, dia akan mendapatkan jumlah barang dan jasa yang lebih sedikit akibat adanya proses kenaikan harga barang atau jasa. Kemudian yang kedua, inflasi ini akan merugikan orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang atau para penabung. Mengapa mereka dirugikan? Karena dengan adanya inflasi, maka nilai uang yang dia simpan itu secara real itu mengalami penurunan. Nah, kemudian pihak yang ketiga adalah para konsumen. Mengapa konsumen ini dirugikan? Karena dia harus membayar uang yang lebih banyak untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama. Nah, kemudian pihak yang keempat adalah para kreditur. Apa itu kreditur? Kreditur itu adalah orang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, dengan adanya inflasi, maka jika dia nanti menerima pengembalian uang dari orang lain, nilai uang itu nilainya sudah menurun. Nah, kemudian pihak yang kelima yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah para investor dalam bentuk obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi itu adalah surat utang perusahaan, di mana bunganya itu tetap. Nah, dengan adanya inflasi, maka nilai bunga yang diterima oleh investor itu secara real nilainya menurun. Oke? Sekarang kita masuk ke sisi positif dari inflasi. Artinya tidak selamanya inflasi itu negatif. Ada pihak-pihak yang diuntungkan. Siapa saja yang diuntungkan? Pertama, inflasi akan menguntungkan para spekulan. Apa itu spekulan? Orang yang berspekulasi. Mereka menyimpan stok barang, menimbun barang dengan harapan nanti begitu ada kenaikan harga barang, lalu dia jual. Nah, ketika benar-benar terjadi kenaikan harga barang, kemudian dia sudah punya stok, dia jual. Nah, maka ini akan diuntungkan dengan adanya kenaikan harga barang. Kemudian yang kedua, inflasi akan menguntungkan debitur. Apa itu debitur? Debitur itulah orang yang meminjam uang. Begitu adanya inflasi, nanti dia akan mengembalikan uang itu dengan nilai yang secara real itu sudah menurun. Nah, kemudian pihak yang ketiga yang diuntungkan adalah orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk emas atau dalam bentuk aktiva lain selain uang. Nah, kalau kita menyimpan kekayaan dalam bentuk emas atau dalam bentuk properti, dengan adanya kenaikan harga-harga, maka jelas kita diuntungkan. Karena berarti simpanan kita itu, emas kita atau properti kita, nilainya akan meningkat. Nah, kemudian pihak yang keempat adalah investor yang melakukan investasi dalam bentuk saham. Di mana di sini saham itu balas jasanya namanya dividen. Dividen ini besarannya fluktuatif. Artinya berubah-ubah sesuai dengan keuntungan perusahaan. Ketika terjadi kenaikan harga, kemudian perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar, maka nilai dividen yang diterima oleh pemegang saham ini juga akan mengalami kenaikan. Sehingga investor dalam bentuk saham akan diuntungkan dengan adanya
inflasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Di sini kita akan mempelajari kebijakan-kebijakan untuk mengatasi inflasi. Nah, bagaimana cara mengatasi inflasi? Perhatikan kembali rumus teori kuantitas Irving Fisher di bawah ini. Menurut teori kuantitas, bahwa price atau tingkat harga yang menunjukkan ada tidaknya gejala inflasi itu sama dengan atau dipengaruhi oleh M, jumlah uang yang beredar, dikalikan dengan V, kecepatan peredaran uang, dibagi dengan T, jumlah barang yang diperdagangkan. Maka, kebijakan untuk mengatasi inflasi itu ditujukan dengan cara mengendalikan variabel-variabel ini. Nah, apakah nanti pemerintah mampu tidak nih mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak berlebihan dalam perekonomian? Kalau nanti jumlah uang yang beredar itu berlebihan, maka akan terjadi kenaikan dari P ini. Kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan kecepatan peredaran uang? Bagaimana nih nanti bank sentral atau pemerintah mampu mengendalikan kecepatan peredaran uang? Dengan cara apa? Jaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Sehingga nanti masyarakat, begitu mereka menerima rupiah, tidak serta-merta membelanjakan. Ketika nanti masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap rupiah, begitu dia terima rupiah, dia belanjakan, maka kecepatan peredaran uang ini makin cepat. Apa yang terjadi dengan harga? Tingkat harga akan mengalami kenaikan atau terjadilah inflasi di situ. Nah, kemudian juga variabel berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Pemerintah dan bank sentral ini mengatur perekonomian agar nanti jumlah barang yang diperdagangkan, jumlah produk dan jasa ini mampu mencukupi kebutuhan perekonomian. Sekarang kita akan masuk nih ke bentuk-bentuk kebijakan untuk mengatasi inflasi. Di mana di sini ada dua lembaga, yaitu pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah itu bisa melalui kebijakan yang disebut kebijakan fiskal dan kebijakan sektor real. Bank Indonesia itu bisa melakukan kebijakan yang namanya kebijakan moneter. Di mana di sini instrumennya misalnya melalui politik diskonto, politik cadangan kas, politik pasar terbuka, dan moral suasion. Inilah kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Nah, sebagai catatan, yang pertama di sini, tiap kebijakan ini belum tentu efektif untuk semua jenis inflasi. Oleh karena itu nanti ketika akan diambil kebijakan mana yang tepat, perlu dipelajari dahulu apa penyebab dari inflasi itu. Pada video seri kedua, kita pernah belajar tentang sebab-sebab terjadinya inflasi. Ada beberapa sebab, misalnya dari sisi demand, dari sisi supply, dari sisi jumlah uang beredar, dari sisi kenaikan harga barang impor, atau bisa pula inflasi ini timbul karena faktor struktural ekonomi. Maka kenali dulu sebab inflasinya, agar nanti kebijakan yang diambil ini tepat ya. Kemudian juga ingat di sini, tiap kebijakan ini belum tentu efektif untuk semua jenis inflasi. Artinya, tidak ada obat yang cocok untuk semua jenis penyakit di sini. Maka kenali dulu penyakitnya, maka nanti obat atau kebijakan yang dipakai ini nanti akan tepat. Kemudian yang kedua, inflasi ini akan efektif jika diselesaikan dengan beberapa kebijakan yang sifatnya sinergis. Jadi ada sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Ketika misalnya nanti Bank Indonesia ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah pula harus mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi jangan saling bertentangan. Jadi ada sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia ketika nanti mengatasi inflasi ini. Nah, itu nanti akan lebih efektif kalau nanti kebijakan itu sifatnya sinergis antara beberapa lembaga ini. Oke, agar lebih jelas nanti saya akan berikan contoh ilustrasi di slide berikutnya bahwa tiap kebijakan itu belum tentu tepat untuk masing-masing inflasi ini. Pada slide ini, saya akan memberikan ilustrasi di mana untuk tiap jenis inflasi yang berbeda, itu nanti harus diselesaikan dengan kebijakan yang sifatnya berbeda. Di sini, saya memberikan dua buah contoh
inflasi dengan penyebab yang berbeda. Pertama, demand pull inflation atau inflasi yang diakibatkan bertambahnya permintaan. Nah, akibat permintaan masyarakat yang berlebihan yang di luar batas kemampuan ekonominya. Kenapa bisa berlebihan di luar batas kemampuan ekonominya? Karena mereka terlalu mudah untuk mendapatkan pinjaman dari sektor keuangan. Sehingga nanti harga barang naik akibat permintaan yang berlebihan ini. Nah, ini disebut sebagai demand pull inflation. Kemudian inflasi yang kedua adalah cost push inflation atau inflasi yang diakibatkan naiknya ongkos produksi atau akibat berkurangnya supply karena beberapa produsen keluar dari pasar. Nah, dua buah inflasi dengan penyebab yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat nih dari sisi kebijakannya. Di sini ada dua buah lembaga. Pertama, Bank Sentral dan pemerintah. Misalnya di sini Bank Sentral itu menggunakan instrumennya adalah politik diskonto. Di mana nanti kalau menggunakan politik diskonto, Bank Sentral ini akan mempengaruhi suku bunga. Nanti suku bunga bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian pemerintah melalui politik fiskal misalnya menggunakan instrumennya adalah pajak. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk demand pull inflation. Bagaimana kebijakannya dengan menggunakan politik diskonto untuk mengatasi inflasi yang diakibatkan bertambahnya permintaan. Maka di sini suku bunga bank itu harus dinaikkan. Mengapa suku bunga bank harus dinaikkan? Agar nanti masyarakat tidak lagi mudah memperoleh pinjaman dari bank sehingga nanti bisa menekan daya beli masyarakat yang berlebihan tersebut. Jadi, kalau inflasinya demand pull inflation, maka suku bunga bank ini harus dinaikkan. Nah, sebaliknya kita lihat di sini. Apabila inflasi itu akibat berkurangnya supply atau akibat ongkos produksi itu naik atau akibat beberapa produsen keluar dari pasar, maka suku bunga bank ini apakah dinaikkan? Kalau suku bunga bank dinaikkan, maka ini tidak efektif. Justru nanti suku bunga bank itu harus diturunkan. Karena dengan penurunan suku bunga bank, maka nanti ongkos produksi dari produsen ini bisa menurun. Atau juga bisa nanti dengan suku bunga bank yang menurun, yang turun ini akan mengundang investor untuk melakukan pinjaman ke bank dan masuk ke dalam pasar yang sebelumnya sudah ditinggalkan oleh beberapa produsen. Oke, jadi kita lihat di sini dengan kebijakan yang sama tetapi sifatnya berbeda. Yang satu menaikkan suku bunga, satu lagi menurunkan suku bunga. Kemudian kita lihat di sini bagaimana pemerintah dengan politik fiskal melalui pajak ini mengatasi inflasi akibat demand pull dan akibat cost push. Nah, kalau inflasinya ini akibat bertambahnya permintaan, maka pajak ini harus dinaikkan. Kenapa harus dinaikkan? Agar nanti kemampuan membeli, daya beli masyarakat ini menurun karena dipajakin. Naikkan saja pajak penghasilannya agar kemampuan membeli dari masyarakat itu akan menurun. Nah, tetapi apabila inflasi itu akibat berkurangnya supply, akibat ongkos produksi naik, maka apakah tepat kalau pajak itu dinaikkan? Kalau pajak itu dinaikkan, justru akan membebani produsen, akan menaikkan ongkos produksi. Lebih tepat kalau pajak ini diturunkan, sehingga ongkos produksi dari produsen juga akan menurun. Atau kalau pajak ini diturunkan, misalnya dibebaskan pajak untuk para investor, untuk masuk pada dunia industri tersebut, maka akan mengundang investor baru untuk masuk ke dalam pasar. Oke, jadi di sini kita melihat dua jenis inflasi ini diselesaikan dengan kebijakan yang sifatnya berbeda. Kenapa? Karena inflasi tersebut penyebabnya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN. Apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi?
Pertama, pemerintah mengurangi pengeluaran atau belanja dengan jalan antara lain menunda proyek-proyek yang kurang penting. Ini tujuannya apa? Mengatasi inflasi yang diakibatkan jumlah uang beredar terlalu banyak. Kemudian yang kedua, menaikkan tarif pajak. Nih, untuk inflasi yang karena permintaan masyarakat berlebihan, maka pemerintah bisa menaikkan tarif pajak. Kemudian yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah atau pemerintah menjual surat utang kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi inflasi dengan kebijakan sektor real. Apa sih kebijakan sektor real itu? Adalah kebijakan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan sektor usaha yang ada di masyarakat. Ada beberapa kebijakan yang bisa diambil. Satu, menaikkan hasil produksi agar dapat mengimbangi kenaikan permintaan masyarakat. Yang kedua, kebijakan tingkat upah, di mana nanti pemerintah menjembatani antara buruh dan perusahaan agar buruh tidak menuntut kenaikan upah ketika sedang terjadi inflasi. Ini terutama untuk inflasi yang diakibatkan kenaikan ongkos produksi. Kemudian yang ketiga, mempermudah perizinan investasi agar nanti mendorong investor baru untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian yang keempat, mengadakan pengawasan harga, terutama untuk bahan-bahan kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima, melakukan operasi pasar melalui bulog untuk mensuplai bahan kebutuhan pokok. Yang kelima, membangun kemandirian perekonomian agar tidak bergantung pada impor. Nah, nomor 6 ini cocok nih untuk mengatasi inflasi yang sifatnya struktural. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan melalui kebijakan moneter ini. Pertama, bank sentral bekerja sama dengan dunia perbankan untuk melakukan pemberian kredit yang selektif. Nah, ini cocok nih untuk mengatasi inflasi yang diakibatkan permintaan masyarakat yang berlebihan, yang di luar batas kemampuan ekonominya. Nah, kemudian yang kedua, bisa melalui kebijakan moral suasion. Misalnya, bank sentral menghimbau masyarakat untuk hidup berhemat. Kemudian kebijakan yang ketiga disebut sebagai kebijakan moneter kuantitatif, di mana instrumennya bisa melalui politik diskonto, politik cadangan kas minimal, dan politik pasar terbuka. Ini kita akan uraikan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ini bagaimana kebijakan moneter melalui politik diskonto, bank sentral berusaha mengatasi inflasi. Apa sih politik diskonto itu? Adalah kebijakan bank sentral dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan bagi bank-bank umum atau BPR. Nah, untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah uang beredar karena permintaan masyarakat yang berlebihan, maka suku bunga bank ini dinaikkan. Mengapa? Nah, ini logikanya seperti ini. Jika suku bunga bank naik, maka simpanan masyarakat ini akan naik. Kenapa bisa naik? Karena masyarakat tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Oh, bunga banknya tinggi, sehingga kemudian dia menyimpan penghasilannya di bank. Maka di sini akan mengurangi daya beli masyarakat ini. Nah, kemudian apabila suku bunga bank itu dinaikkan, maka masyarakat ini yang semula mudah memperoleh pinjaman dari bank, maka akan lebih sulit. Sehingga di sini pinjaman bank ini akan turun. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana dengan politik pasar terbuka? Bank sentral ini mengatasi inflasi. Apa itu politik pasar terbuka? Adalah kebijakan bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Nah, untuk mengatasi inflasi karena jumlah uang beredar terlalu banyak, maka bank sentral ini menjual surat berharga. Bagaimana logikanya? Perhatikan ilustrasi berikut. Kalau bank sentral ini menjual surat berharga, perhatikan ini tanda panah warna pink. Ini ada SBI. SBI adalah surat berharga. Bank sentral menjual surat berharga kepada masyarakat, maka nanti uang yang ada di masyarakat ini akan masuk ke bank sentral, sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian, bagaimana nih sekarang bank sentral mengatasi inflasi dengan politik cadangan kas minimal? Apa sih politik cadangan kas? Adalah kebijakan bank sentral dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan wajib minimal dari perbankan. Nah, apabila terjadi inflasi karena permintaan masyarakat yang berlebihan, maka cadangan wajib ini harus dinaikkan. Mengapa?
perhatikan ilustrasinya seperti ini. Bank umum misalnya memiliki cadangan wajib misalnya 10%. Maka jika punya dana 100 juta, kalau ketentuannya seperti ini, bank umum ini hanya mampu memberikan pinjaman sebesar 90 juta kepada masyarakat. Nah, apabila ini uang beredar terlalu banyak atau daya beli masyarakat itu terlalu tinggi, maka bank sentral ini akan menaikkan cadangan kas minimal. Misalnya yang semula 10% dinaikkan menjadi 20%. Sehingga nanti kemampuan bank untuk meminjamkan uang kepada masyarakat itu akan menurun. Oke, jadi kesimpulan dari seluruh slide yang ada dalam tayangan video ini, pertama, untuk mengukur inflasi itu bisa digunakan dengan angka indeks harga, di mana nanti inflasi itu diukur dengan menghitung perubahan angka indeksnya. Kemudian yang kedua, selain memberikan dampak negatif, ada juga pihak yang diuntungkan oleh terjadinya inflasi. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi inflasi, ada kebijakan yang bisa dijalankan oleh pemerintah, ada juga peran yang dijalankan oleh bank sentral. Kemudian yang keempat, kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi ini harus tepat. Untuk itu harus dikenali terlebih dahulu apa penyebab inflasinya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like. Kemudian jika Anda masih belum paham atau ada pertanyaan, ada saran, kritik, silakan tinggalkan pada kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share kepada yang lain. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.